YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan. Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan ramai kan, kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan, gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak. Kang Deddy Mulyadi harus tahu, sebagai seorang kepala daerah, tindak tanduknya itu diatur di dalam undang-undang. Artinya tidak bisa seenaknya sendiri. Saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman hiburan Ibis. Ya, Taman hiburan di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Nah, tadi Mas Tony sudah menyatakan saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, argumentasi yang dibuat oleh Mas Tony sendiri tidak tahu, kan seperti itu. Kemudian outputnya adalah menyimpulkan bahwa ini adalah pencitraan dan tindakan represif. Jadi dari sisi susunan argumentasi ini sudah lemah. Seperti itu. Kecuali Mas Tony sudah bisa memastikan bahwa contoh proses pembongkaran yang dilakukan di Puncak, ya kan itu prosedurnya sudah dilanggar. Tapi tadi beliau sudah mendisklaimer dia tidak tahu. Jadi oleh karena itu outputnya kesimpulannya mengenai tentang masalah adanya pencitraan menjadi gugur. Ini secara teori argumentasi hukum, ya. Yang kedua, prestasi Bapak Aing, ya, Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta itu sudah selama 2 periode sudah tidak bisa kita ragukan lagi, ya. No debat tentang masalah itu. Nah, tapi saya pengen menyoroti bahwa satu, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur, ya, yang sudah siap pakai, ya, yang sudah siap pakai. Artinya apa? Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kenapa dia sudah tahu? Satu, dia sudah menjalani 2 periode sebagai gubernur Purwakarta. Dia sudah bisa mapping semuanya. Bupati Purwakarta. Ya, Bupati Purwakarta, ya kan? Nah, ketika dia menjabat, dia tinggal melakukan eksekusi tersebut. Sebagai seorang yang sudah, ya kan, berpengalaman dari sisi birokrasi dan latar belakang beliau sebagai seorang anak desa yang tahu tentang problem-problem masyarakat, aspirasi masyarakat, itu bisa langsung beliau jalankan. Itu yang saya sebut dengan gubernur yang siap pakai. Ya? Nah, berikutnya lagi. Kalau kita lihat dari sisi aspek manajerial,
ya kan? Bagaimana dahsyatnya seorang Deddy Mulyadi bisa mengorkestrasi dan bisa menghimpun, ya kan, para kepala-kepala daerah, para bupati di Jawa Barat itu dalam menanggulangi, ya kan, banjir di Bekasi. Semua kompak. Saya baru melihat bupati yang bisa mengarrange, bisa Gubernur ya? gubernur yang bisa mengarrange seluruh bupati, wali kota bersatu padu untuk supaya bekerja sama menanggulangi ini. Karena ini yang tidak bisa terselesaikan. Dia urai. Dan jangan salah, para kepala-kepala daerah, bupati, wali kota yang ada di Jawa Barat yang beliau himpun, ya kan, sehingga akhirnya kompak itu bukan seluruhnya itu dari partai pendukung pemerintah juga. Jadi itu hebatnya Deddy Mulyadi maksud Anda? Salah satunya itu. Sama sekali Bukan ya? pencitraan. Jadi ketika melarang ya lewat media sosial ya, itu study tour dilarang. Nah, sekarang larangannya itu sudah dituangkan belum dalam suatu peraturan. Jadi logikanya begini, saya setiap berpendapat itu selalu membaca undang-undang dulu, membaca peraturan dulu. Jangan sampai melarang dulu, kemudian undang-undangnya baru dibuat, atau lebih parah tidak dibuat. Kalau itu dilanggar oleh sekolah, maka tidak bisa diberikan sanksi secara khusus karena tidak ada peraturan yang memuatnya. Itu maksud saya. Oke. Jadi kembali ke tema, kalau gebrakan itu tidak diikuti dengan pembuatan suatu aturan, diterbitkan suatu aturan, ya, itu yang namanya pencitraan. Oke. Ya silakan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Saya tanya dulu, terkait contoh ya, contoh kasus yang Tadi itu? masalah pembongkaran yang di Puncak, Ibis. ya di bis. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Tony, apakah itu merupakan pelanggaran hukum? Itu dulu. Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau? Langsung poinnya, Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan tindak pembongkaran itu melalui mekanisme atau belum. Karena mekanismenya ini kan harus diberikan peringatan terlebih dahulu agar yang bersangkutan membongkar sendiri. Makanya sejauh ini belum ada berita mengenai protes ya dari pengusaha Hibis itu ya, tentang pembongkaran yang tidak sesuai prosedur. Saya ini hanya membaca dari berita saja. Sejauh ini memang belum ada berita sehingga saya tidak tahu ya. Nah, Bapak sajalah langsung edukasi kepada masyarakat, tunjukkan kalau memang ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sesuai prosedur. Itu aja. Saya akan hormat kepada gubernur apabila Kang Hendarsa memberikan pemahaman penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi. Langsung jawab Kang Hendar. Sudah sesuai prosedur itu, Pak. Kang, Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Nah, ya, jadi satu gini, di Puncak itu sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu AMDAL. Jadi di situ ada tumpang tindih tentang masalah AMDAL, bahwa sebagian tanah itu adalah tanah PTPN, ya kan? Nah, AMDAL harus dari PTPN. Itu yang tidak didapatkan. Dan oleh karena itu proses administrasi sudah dijalankan. Makanya saya kasih tahu yang Kang Tony sampaikan. Kang Tony kan taunya kan cuma dari media pas pada saat eksekusi aja kan. Proses itu sudah dilakukan semuanya. Oke. Gitu loh. Jadi sudah sesuai aturan? Sudah sesuai aturan dong. Kalau memang dari pihak pemilik wisata itu, ya kan, mempunyai argumentasi yang kuat bahwa itu tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukan upaya hukum. Ya, sampai sekarang nggak ada tuh upaya hukumnya, karena tahu dia feeling guilty karena dia udah tahu dia salah, kan seperti itu. Kita itu makanya melihat itu jangan di hilirnya saja, ya, di hulunya. Jadi makanya
tahu dulu apakah proses administrasi sudah dijalankan, sudah dijalankan, Oke. gitu loh. AMDAL-nya bermasalah, gitu loh. Yang study tour ingin ditanggapi? Jadi study tour seperti ini ya. Oke, sudah ada aturannya langsung, Bang Hendra? Saya bacakan aja ini. Boleh Bang. Ya kan? Mau esai multiple choice PP juga boleh. nomor 33 tahun 2018 gitu. Itu gubernur tugasnya salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi ini terlepas ya, kalau adik-adik mahasiswa saya rasa dan saya sebagai seorang orang tua juga ya, walaupun saya tinggal di Jakarta, ini masalah study tour, beliau menangkap hal tersebut gitu loh. Fenomena yang terjadi tersebut. Bagaimana masyarakat Jakarta saja mengeluh ya dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat dibebani hal tersebut babak belur. Babak belur dulu. Jadi memang itikat baik ya kan harus disertai dengan landasan hukum yang baik. Landasan hukum yang tepat. Maka saya clearkan di sini, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau tidak, Pak, bisa dibacakan aturan mengenai larangan study tournya, Pak? Gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi. Itu masalahnya. Jadi jangan Berarti tidak disalah. berdasarkan aturan dong ya yang disampaikan Aturan Deddy yang Mulyadi. evaluasi PP tentang masalah Oke. kewenangan dari gubernur. Gubernur punya kewenangan. Ya, Orang gubernur punya kewenangan. Ditanya ada nggak dilarang? ya maksudnya coba tadi saya pakai- dibacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah dieksekusi di media sosial oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Namanya. Kang Deddy ini memang bukan tipe orang yang sekedar melakukan gebrakan tanpa dasar. Misal kembali ke pembicaraan tentang apakah ada Aturan. aturan mengenai pelarangan study tour. Ada ternyata. Ternyata ada ya. Surat edaran Surat itu. nomor 64 garis miring PK 01 Kesra tentang study tour pada satuan pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin tertanggal 8 Mei 2024. Jadi sebelum tindakan eksekusi yang dilakukan terhadap Kang Deddy Mulyadi ya kan sudah ada aturannya. Sudah ada. Jadi Ya gimana Kang Tony? sebagai orang Jawa Barat saya juga ingat bahwa sebetulnya sebelum Kang Deddy jadi gubernur sudah keluar karena waktu itu kekhawatirannya adalah soal kecelakaan ya. Dan betul Anda katakan lagi ada kaitannya dengan betapa biaya yang dikeluarkan Dan para orang tua. Jadi anyway saya mau bilang bahwa aturannya ada. Dia tidak sekedar melakukannya tanpa ada dasar rujukan yang jelas. Saya ingin menegaskan bahwa hukum itu ya kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika ada suatu isu tentang masalah tadi study tour segala macam, kemudian hukum itu dibuat. Nah, itulah timbul kemudian surat edaran nomor 64 tersebut tentang study tour. Ya kan? Dan Itu balik lagi kan di situ kan? Masih belum plong nih kayaknya soal Belum. aturan. Ya kan? Harus biar adik-adik ini nggak tersesat dengan logical fallacy. Ya kesesatan dalam berpikir gitu loh. Nah, itu sudah clear tentang masalah itu.